Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Junaidi Abdillah STMAK dan dosen pengajar Bapak Hendy Kurnia SEMAK, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Aisyah Permata. Perkenalkan, nama saya Septian Firdiawan. Perkenalkan, nama saya Gisna Sylvia. Perkenalkan, nama saya Wina Marliana. Kita akan memberikan informasi mengenai materi merger dan akuisisi. Tonton selanjutnya. Dadah. Nah, merger dan akuisisi itu merupakan alternatif untuk melakukan ekspansi atau perluasan pada perusahaan. Nah, pengertian merger sendiri itu merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang melebur menjadi satu perusahaan baru. Contohnya seperti PT Gojek dengan Tokopedia menjadi Goto. Nah, lalu ada akuisisi, yaitu merupakan penggabungan dengan mengambil alih perusahaan lain yang menjadi kemudian menjadi anak perusahaan atau digabungkan menjadi satu. Contohnya seperti pada PT XL Axiata, akuisisi PT Linknet. Nah, berikut ada beberapa jenis merger. Di antaranya yang pertama, merger horizontal. Merger ini terjadi apabila satu perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama. Yang kedua, merger vertikal, yang dimana penggabungan perusahaan ini yang memiliki keterkaitan antara input, output, maupun pemasaran. Yang ketiga, merger congenerik, di mana penggabungan dua perusahaan yang sejenis atau dalam industri yang sama tetapi tidak memproduksi produk yang sama dan tidak ada keterkaitan antara supplier. Yang keempat, merger konglomerat, di mana penggabungan dua atau lebih perusahaan dari industri yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses merger. Yang pertama, friendly merger, yaitu merger yang telah disepakati oleh kedua pihak manajer perusahaan, seperti mengidentifikasi perusahaan yang akan menjadi target merger dan akuisisi. Yang kedua, yaitu menentukan harga beli yang tersedia untuk dibayarkan ke perusahaan target. Lalu yang ketiga adalah melakukan negosiasi. Lalu yang kedua, proses merger yaitu hostile merger, yang merupakan merger manajer perusahaan yang membeli secara langsung lalu melakukan penawaran terhadap pemegang saham tanpa persetujuan, dikarenakan harga yang ditetapkan terlalu rendah atau under value, sehingga pihak manajer melakukan berbagai untuk menggagalkan kegiatan merger ini. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat merger dan akuisisi. Jadi, merger dan akuisisi menjadi salah satu alternatif yang termudah bagi pembisnis yang ingin melakukan ekspansi ke ranah yang lebih luas. Persoalan utama dalam bisnis sebenarnya bukanlah bagaimana memulainya, akan tetapi melainkan mengembangkan dan mempertahankannya. Salah satu solusi termudah yang dapat dilakukan oleh pembisnis adalah dengan melakukan merger dan akuisisi. Nah, berikut ada beberapa manfaat nih dari merger dan akuisisi. Di antaranya, yang pertama, merger dan akuisisi dapat menghasilkan keuntungan pajak dengan banyak negara, termasuk Singapura menawarkan insentif pajak. Di Singapura, merger atau akuisisi dapat menghasilkan pengurangan pajak yang signifikan. Yang kedua, ada merger dan akuisisi membuka peluang baru di pasar baru dengan lebih efisien daripada mendirikan cabang baru. Juga menghemat waktu dan biaya yang diperlukan untuk memulai bisnis dari awal. Yang ketiga, akses yang lebih baik ke pasar yang lebih besar, kembali ke pangsa pasar. Negara-negara kecil menjadi pasar pengembang yang bagus bagi perusahaan. Faktanya, semakin kecil negaranya, semakin besar akses ke pasarnya dengan mengambil alih perusahaan di sana. Nah, ini nih manfaat dari akuisisi, merger dan akuisisi. Sekian dari saya, dadah. Di sini saya akan menaksir akuisisi dengan pertukaran saham. Di sini kita ada contoh soalnya. PT A merencanakan mengakuisisi PT B dengan data-data sebagai berikut. IPS dari PT A adalah 2000 dan dari PT B adalah 2000. Harga per lembar saham dari PT A adalah 20.000 dan dari PT B adalah 8.000.
PIR dari PTA adalah 10 kali dan dari PTB adalah 4 kali. Jumlah lembar saham dari PTA adalah 10 juta dan dari PTB adalah 10 juta. Selanjutnya adalah IET dari PTA ada 20 miliar dan dari PTB adalah 20 miliar. Terakhir adalah nilai pasar equity dari PTA ada 200 miliar dan dari PTB adalah 80 miliar. Perusahaan A dapat membeli perusahaan B dengan harga saat ini dengan melakukan pertukaran saham, dan diharapkan tidak terjadi sinergi. Hitunglah IPS, PIR, jumlah lembar saham, dan IET dan nilai equity setelah akuisisi. Oke. Biar lebih gampang lagi, kita pertama harus mencari IET, nilai pasar, dan jumlah lembar saham terlebih dahulu. Cara kita cari IET adalah dengan menambahkan IET dari kedua perusahaan sebelum adanya akuisisi. Jadi 20 miliar ditambah 20 miliar, jadi hasil IET-nya adalah 40 miliar. Begitu juga dengan nilai pasar equity. Caranya adalah dengan cara menambahkan nilai pasar equity dari kedua perusahaan sebelum adanya akuisisi. Jadi 200 miliar tambah 80 miliar, jadi setelah akuisisinya menjadi 280 miliar. Terus cara menghitung jumlah lembar saham adalah dengan cara nilai pasar equity dari PTB dibagi dengan harga lembar saham dari PTA. Habis itu ditambah dengan jumlah lembar saham. Jadi 80 miliar dibagi dengan 20.000 ditambah dengan 10 juta. Hasilnya adalah 14 juta lembar. Selanjutnya adalah mencari IPS. Cara mencari IPS adalah dengan cara laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham. Laba bersih di sini adalah hasil penjumlahan dari kedua perusahaan sebelum adanya akuisisi. Jadi 2000 ditambah 2000, hasilnya 4000 ditambah dibagi dengan jumlah lembar saham setelah akuisisi, yaitu 14 juta. Hasilnya adalah 2.857. Selanjutnya adalah mencari PIR. Cara mencari PIR adalah IPS yang tadi yang setelah akuisisi itu dibagi dengan harga lembar saham, yaitu 20.000. Kita mengambilnya dari perusahaan dari PTA. Hasilnya adalah 7 kali. Kesimpulannya, setelah akuisisi dari PTA, maka dapat disimpulkan adalah IPS-nya menjadi 2.857, harga lembar sahamnya menjadi 20.000, PIR-nya menjadi 7 kali, jumlah lembar sahamnya menjadi 14 juta, IET-nya menjadi 40 miliar, dan nilai pasar equity-nya menjadi 280 miliar. Oke, saya akan menjelaskan mengenai soal dan pembahasan pada soal merger ya. Contohnya itu adalah yang pertama ini, sebuah perusahaan tekstil PT XYZ sedang mempertimbangkan akan melakukan penggabungan dengan perusahaan PT ABC. Nah, merger tersebut akan mengganti saham PT XYZ dengan saham PT ABC. Di sini ada data keuangan dari kedua perusahaan ya, di mana laba PT ABC itu sebesar 200 juta dan PT XYZ 50 juta. Jumlah saham dari PT ABC sebesar 5 juta dan PT XYZ sebesar 2 juta. Lalu di sini ada laba per lembar saham dari PT ABC sebanyak 40 dan PT XYZ sebanyak 25. Lalu ada harga saham sendiri dari PT ABC itu ada 640 dan PT XYZ itu ada 300. Lalu di sini ada price earning ratio di mana PT ABC itu 16 dan PT XYZ sebanyak 12.
Nah, PT XYZ setuju dengan penawaran 350 per lembar sahamnya. Oke, kita akan jawab dengan rasio pertukaran, di mana harga penawaran tadi dari PT XYZ itu setuju dengan harga 350 per lembar. Kita bagi dengan harga saham dari PT ABC sebanyak 640. Hasilnya adalah 0,547 saham PT ABC untuk saham PT XYZ. Nah, jadi untuk membeli PT XYZ kita itu memerlukan jumlah saham PT ABC sebanyak 0,547. Kita kalikan dengan jumlah saham dari PT XYZ sebanyak 2 juta, itu sama dengan 1.093.750 lembar. Maka setelah penggabungan dari laba per lembar saham perusahaan yang baru, itu adalah dari PT ABC sendiri labanya 250 juta, jumlah sahamnya 6.093.750, laba per lembar sahamnya 41,3. Nah, jadi adanya kenaikan laba per lembar saham dari PT ABC setelah merger dari 40 perak menjadi 41,3. Nah, tapi buat pemilik saham PT XYZ yang awalnya itu dia miliki 1000 lembar ditukar dengan 547 lembar saham dari PT ABC, makanya laba yang diperoleh itu semula itu kita hitung dari 1000 dikalikan 25 itu sama dengan 25.000. Nah, jadi setelah dimergerkan itu 547 dikali 41,3 hasilnya 22.441. Oke, selanjutnya ada nilai pasar saham. Nah, di sini itu pertimbangan utama dari proses merger itu adalah dari nilai rasio pertukaran itu berdasarkan atas harga pasar per lembar saham dari kedua perusahaan. Nah, investor itu biasanya akan menitik beratkan pada harga pasar saham. Nah, kita lihat itu dari soal sebelumnya, itu telah disepakati dalam penggabungan setiap satu lembar saham dari PT ABC itu ditukar dengan 2 lembar saham PT XYZ. Maka rasio pertukaran atas dasar harga pasarnya itu adalah 640 kita kali 1/2, lalu kita bagi 300, hasilnya 1,67. Nah, dengan demikian per lembar saham dari PT XYZ itu ditawar dengan harga 320. Tapi buat PT ABC sendiri yang mau ngebeli sahamnya itu jika PER-nya itu tetap, maka harga saham akan menjadi segini. Labanya itu dari PT ABC 250 juta, jumlah sahamnya 6 juta, laba per lembar sahamnya menjadi 41,67, PER-nya itu 16, dan harga per lembar sahamnya menjadi 666,72. Jadi kedua pemegang saham tersebut memperoleh manfaat dari penggabungan tersebut. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab soal latihan. Di sini kita ada soal PTA yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman merencanakan akan mengakuisisi PTC yang juga bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Dari akuisisi ini diharapkan PTA dapat menghemat biaya promosi dan distribusi sebesar 1,5 miliar pada tahun depan, dan diperkirakan akan meningkat sebesar 10% per tahunnya. Perusahaan saat ini telah membayar biaya pajak penghasilan sebesar 35%. Harga saham PTC sebelum rencana akuisisi ini dibicarakan adalah 5.000 per lembar, dengan jumlah yang beredar adalah 6 juta per lembar.
perusahaan menggunakan tingkat bunga sebesar 18% untuk mengevaluasi rencana investasi. Apabila para pemegang saham PTA menyatakan bahwa mereka harus dapat menikmati manfaat akuisisi ini sebesar 50%, berapakah harga maksimum yang akan ditawar pada PTC? Dengan penghematan biaya sebesar 1,5 M pada tahun depan, maka tambahan kas masuk setelah pajak akan menjadi 1 dikurangi dengan tarif pajak yaitu 3,5% dikalikan 1,5 miliar, maka hasilnya adalah 975 juta. Dengan demikian, manfaat dari akuisisi ini adalah 975 juta dibagi 18% dikurangi 10%, maka hasilnya adalah 12.187,5 juta. Nah, karena manfaat yang diinginkan oleh PTA adalah 50%, maka yang boleh dinikmati oleh PTC adalah 50% dikalikan dengan 12.187,5 juta. Hasilnya adalah 6.093,75 juta. Oke. Dan begitu maka kenaikan harga sahamnya menjadi 6.093,75 juta dibagi dengan 6 juta lembar sahamnya sama dengan 1.015 juta. Hasil tersebut sudah dibulatkan. Maka harga yang ditawarkan oleh ke PTC adalah 5.000 ditambah dengan 1.015 sama dengan 6.015. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dan penyelesaian. Di sini kita ada 2 soal. Soal pertama adalah PTA saat ini menggunakan hutang senilai 60 miliar dengan cost of debt sebesar 14%. Apabila hutang tersebut diasumsikan sebagai permanen dan tarif pajaknya adalah 35%, berapakah penghematan pajak yang dapat dinikmati oleh PTA? Dan kalau kita mencari PV penghematan pajak adalah kita dengan mengkalikan tarif pajak dikali dengan hutang atau harta yang dimiliki. Maka di sini kita mengkalikan dengan tarif pajak 35% dikali dengan 60 miliar. Maka dapat kita peroleh adalah penghematan pajaknya adalah 21 miliar. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2 ini masih berhubungan dengan soal sebelumnya. Sekarang, misalkan PTA akan mengakuisisi PTD yang mempunyai unrelated bisnis, tetapi mempunyai korelasi arus gas yang sangat rendah. Sebagai akibatnya, untuk PTA akan diperkirakan akan mampu menggunakan utang lebih banyak tanpa terkena penalti kebangkrutan yang sangat berarti. Diperkirakan, setelah mengakuisisi PTD, PTA akan menggunakan utang senilai 80 miliar tanpa mengalami perubahan cost of debt. Pertanyaannya adalah, berapakah tambahan PV penghematan pajak dari rencana akuisisi tersebut? Dan misalkan harga saham PTD adalah 3.000 per lembar dengan jumlah lembar saham 7 juta per lembar, berapakah harga maksimum yang dapat ditawarkan untuk harga saham PTD apabila diinginkan 50% manfaat yang dinikmati oleh pemegang saham dari PTA? Pertama-tama, kita harus mencari PV penghematan pajak terlebih dahulu. Nah, di sini kita tahu bahwa tarif pajaknya sama dengan soal nomor 1, yaitu 35%. Jadi 35% dikali dengan jumlah utangnya yaitu 80 miliar. Maka dapat kita tahu PV penghematan pajaknya adalah 28 miliar. Setelah itu, kita mencari tambahan penghematan pajak. Caranya adalah dengan PV penghematan pajak setelah diakuisisi dikurangi dengan PV penghematan pajak sebelum diakuisisi. Maka di sini kita tahu bahwa PV penghematan pajak sebelum diakuisisi adalah 21 miliar dan PV penghematan pajak setelah diakuisisi adalah 28 miliar.
Jadi 28 miliar dikurangi 21 miliar. Jadi hasilnya adalah 7 miliar. Maka dari itu, manfaat yang dinikmati oleh pemegang saham D adalah 50% dikalikan dengan 7 miliar. Hasilnya adalah 3,5 M. Maka jumlah kenaikan per lembar sahamnya adalah 3,5 miliar dibagi dengan 7 juta. Hasilnya adalah 500. Maka taksiran maksimum yang dapat ditawarkan untuk PTD adalah 3.000 ditambah dengan 500. Hasilnya adalah 3.500. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengurangan kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.